Alhamdulillah wa ala millati Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita muliakan, kita hormati seluruh kru yang hadir, Ustaz Firman yang sudah memaparkan bagaimana sistem marketing kita, bagaimana cara mengajak orang, bagaimana kita memperkenalkan sebuah kebaikan yang sangat luar biasa yang menjadi rukun Islam. Yang kelima, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang telah diterima hajinya tidak ada tempat kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir akan dihajikan oleh Allah. Amin. Saya muliakan, saya hormati juga di sini kita ditemani oleh beberapa tim dari manajemen pusat. Ada Pak Ihsan, bisa berdiri di belakang. Ini namanya Pak Ihsan. Beliau ini adalah tim kita dari manajemen pusat di Aslam Group. Juga di sini hadir dari beberapa perwakilan kita, ada Bapak satu. Mic-nya kurang ini ya. Nah, bagus ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada perwakilan kita dari Jeneponto, namanya Bapak Muhammad Iwan. Beliau ini adalah seorang polisi. Beliau di Polres Jeneponto. Silakan berdiri. Juga alhamdulillah, masya Allah, hari ini kita juga kehadiran oleh Pak Komandan kita, Bapak Haryanto. Beliau ini adalah seorang perwira, Bapak Ibu sekalian, perwira muda, gagah, ganteng, istri cuma satu, polisi kabupaten. Ya. Beliau adalah Kapolsek Potere, Polsek Kota ya, pelabuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi beliau dekat dengan pelabuhan. Jadi bagi yang kekurangan ikan boleh melapor Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu sekalian. Juga di sini hadir sahabat saya Pak Ismail. Beliau adalah agen dan perwakilan kita di Kabupaten Maros. Bersama dengan Bapak Haji Murni ya, Pak. Suami ini beliau Pak Haji Udin. Pak Haji Udin, silakan berdiri Pak Haji Udin. Beliau ini adalah perwakilan kita di Kabupaten Maros yang kebetulan pertama terdaftar di Aslam Group adalah istri beliau, Ibu Haji Murni. Dan beliau saat ini baru tadi subuh mengantar menjadi tour leader dalam perjalanan tur 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand, dengan uang 5 juta. Biasanya orang terbang ke Bali habis, terbang ke Jakarta habis. Dengan dana 5 juta insya Allah bisa terbang Malaysia, Singapura, Thailand, full dengan hotel, full dengan bus, lengkap dengan tour jet, jalan-jalan 3 negara, Masya Allah. Jadi kita punya program ke Turki hanya 9 juta tahun 2007 sampai tahun 2012 tuh hanya 7 sampai 9 juta. Turki orang saat itu sudah menjual 25 juta Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara travel Bapak Ibu sekalian, Aslam Group itu sudah menyediakan harga termurah, ternyaman, ternikmat, dan insya Allah Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat insya Allah. Amin. Prasangka baik dulu dong. Ana inda zanni abdi bi. Kata Allah, saya tergantung sangkaan hambaku. Kalau ibu menyangka Allah itu baik, Bapak Ibu akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau ibu menyangka Allah itu selalu menyusahkan dirita, Allah selalu memberikan musibah, Allah selalu memberikan ujian, hidup kita penuh dengan penderitaan Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Semua yang hadir di sini prasangkanya sudah baik? Amin, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut ya. Juga di sini ada anak saya, namanya Roslan, Ustadz Roslan. Beliau hafiz 30 juz dan beliau selalu mendampingi saya kemanapun berada ya. Beliau memegang sosial media saya Bapak Ibu sekalian. Dan juga ini sahabat saya, beliau adalah seorang wartawan dan meliput kegiatan kita pada saat ini, dan beliau akan mengedarkan insyaallah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan dan melanjutkan lebih rinci lagi apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Firman tadi. Ya, yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, bisnis travel itu adalah bisnis ibadah. Sekali lagi, bisnis travel itu adalah bisnis ibadah.
Di dalam Al-Quran Allah perintahkan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Hendaklah kamu menjelajahi bumi Allah, wabtagu min fadlillah, agar engkau mendapatkan fadilah, nikmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW 13 tahun berdakwah di Makkah. Kemudian ia hijrah ke Madinah. Apa yang dilakukan Nabi? Menyusuri perjalanan dari kota Makkah ke Madinah. Bapak Ibu yang pernah umrah, kita naik bus saja dengan perjalanan kedekatan rata-rata itu kita menggunakan masa waktu sekitar kurang lebih 5 jam Bapak Ibu sekalian. Rasulullah berjalan kaki menyusuri. Untuk apa? Mengajarkan kita fantashiru fil ard. Bagaimana kita menyusuri bumi. Kita mengenal bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah, ada 10 sahabat dijamin masuk surga. Semua pedagang Bapak Ibu sekalian. Dan semua menyusuri bumi-bumi ini berdagang. Hatta Indonesia bisa mengenal Islam itu disebarkan oleh para pedagang-pedagang muslim. Turki bisa mengenal Islam bukan karena perang, bukan karena kekuasaan, bukan karena kerajaan, tapi itu karena atas dasar turisme. Jalan-jalan Bapak sekalian, atas dasar travel. Jadi orang yang masuk di travel, entah dia pengusaha, entah dia ustadz, entah dia penjual, entah dia guru, entah dia polisi sekalipun, apabila dia telah bergabung dalam sebuah travel, maka dia telah mengamalkan satu amalan yang diajarkan oleh Al-Quran. Apa itu? Fantashiru fil ard. Bagaimana kita menyusuri bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita melepas 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Apa yang kita pergi lihat di sana? Membuat cakrawala pikiran kita semakin mengenal kekuasaan-kekuasaan Allah. Kita melihat singa mengeluarkan air, tapi cuma patung, ya, bukan singanya. Ya, di mana? Di Singapura. Kita melihat kehidupan di Singapura, Ustaz. Tapi kadang-kadang kita jalan-jalan seperti di Singapura, di Bali, yang kita lihat kan gimana itu Ustaz? Ya tergantung orangnya Bapak Ibu sekalian. Saya teringat ungkapan seorang waliullah, seorang sufi, ya, namanya Jalaluddin Rumi. Apa ungkapan beliau? Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Saya tidak melihat apapun kecuali saya melihat Allah. Itu prasangka baik. Artinya apa? Melihat perempuan yang celana tinggi, dia merasa, dia bukan melihat dengan seks, tapi dia melihat Allah. Itu. Sehingga dia bisa menutup matanya. Ya Allah, Engkau adalah pencipta mereka, dan Engkau telah takdirkan manusia akan terbagi 2. Engkau akan menciptakan manusia ashabul yamin dan ashabul shimal. Ada orang yang berada di golongan kanan, ada orang yang berada di golongan kiri. Ada orang yang berada dalam kebaikan, ada orang yang berada di kejelekan, dan ada orang yang akan berada di surga, dan pasti akan ada orang yang mengisi neraka. 2 pilihan saja Bapak Ibu sekalian. Melihat apapun di muka bumi ini, kalau kita mampu melihat Allah, melihat kelapa, kita melihat di dalamnya ada air, yang muncul di akal pikiran kita kuasa Allah yang telah menciptakan kelapa, tidak ada lubang, air ada di dalam. Batoknya begitu keras ketika kita pecahkan, tapi dimulai dari yang halus hingga airnya jernih di dalam. Yang kita lihat bukan kelapanya, tapi yang kita lihat adalah pencipta dari kelapa itu. Itulah makna melihat Allah dimanapun kita berada. Wah, ini orang-orang yang beriman seperti itu. Nah Bapak Ibu, semakin kita menyusuri bumi ini, akan kita semakin banyak melihat kuasa-kuasa Allah. Kita naik kapal terbang. Ada di sini yang belum pernah naik kapal terbang? Semua sudah kan? Ada di sini yang belum pernah umrah tadi? Coba katakan. Iya. Ada di sini yang sudah pernah ke Malaysia? Oke, yang pernah ke Thailand? Yang pernah ke Singapura? Yang pernah ke Turki? Belum. Belum ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita naik pesawat, kita mengingat kuasa Allah. Di mana Al-Quran telah mengatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Allah menciptakan anak cucu Adam, diberikan kelebihan daripada makhluk-makhluk lain. Apa itu? Wa razaqnahum minat thayyibat, dia diberikan rezeki dari yang thayyib. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dia bisa terbang ke langit, dia bisa berdarat, berjalan di daratan, bahkan bisa berjalan di atas air. Dari mana? Dari asal pikiran manusia.
Manusia bisa buat kapal, dia jalan di atas air. Tidak ada ikan bisa terbang di udara kecuali ikannya Indonesia, Bapak Ibu. Iya kan? Ya, tidak ada burung yang bisa berenang sampai di bawah lautan kecuali apa tuh? Ya, mungkin ada burung yang bisa berenang sampai di. Nah, ada Bapak Ibu sekalian. Manusia bisa terbang di udara, manusia bisa berjalan di daratan, manusia bisa hidup di gunung, manusia bisa hidup di atas air, di atas laut, tentu dengan akal pikirannya membuat alat bantu. Alat bantu itu ada perahu, ada kapal terbang, macam-macam. Ada mobil yang bisa kecepatannya lebih daripada jalan kaki, Bapak Ibu sekalian. Nah, inovasi inilah yang akan kita edukasikan dalam mengembangkan Aslam Group ke depan, Bapak Ibu sekalian. Bu, kita ini pemenang. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Firman, semua kita latih sebagai pemenang. Bapak Ibu sekalian, coba kita renungkan sedikit saja. Saat kita dilahirkan di muka bumi ini, kita keluar dari rahim ibu kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saat kita keluar dari rahim ibu kita sekalian, diawali hubungan antara bapak dan ibu. Diawali hubungan antara ayah kita dengan ibu kita, betul tidak? Di dalam sel sperma yang dikeluarkan oleh bapak kita untuk membuahi indung telur ibu kita, ada ratusan ribu, bahkan dalam penelitian kesehatan tidak bisa terhitung jumlahnya, sel sperma berjuang untuk menemukan indung telur. Tapi yang sukses dari ribuan indung telur berjuang mencapai indung telur ibu kita, Bapak Ibu sekalian, adalah kita yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Dari ribuan yang berjuang untuk hidup, kita yang sukses hidup melihat cahaya bumi. Artinya kita adalah pejuang yang telah sukses. Jangan mengkhianati kesuksesan kita hidup di dunia ini. Nikmati, jalankan dengan baik. Jangan sampai setiap detik yang kita lalui tidak membawa kebahagiaan kepada kita. Itu konsep, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Nabi, sedetik yang kau tinggalkan tidak akan pernah kau bisa ulangi lagi, Bapak Ibu sekalian. Sedetik saja. Makanya selalu enjoy. I love my life. Saya cinta dengan hidup saya. Setiap hari kita ucapkan itu, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada kata penderitaan dalam hidup kita. Kita boleh menangis karena sebuah perjuangan, tapi bukan berarti kita tidak merasa bahagia. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak muluk-muluk. Kita ngajarkan di travel ini bukan muluk-muluk, Bapak sekalian. Satu, kita punya program namanya program Zugo. Bapak Ibu semuanya, Zugo. Apa itu Zugo? Ada yang tahu? Ziar Umrah. Oh, ini ada perwakilan kita dari Kota Makassar. Beliau ada kantor di Antang. Nah, beliau Ustadz Gunawan, Masya Allah. Beliau ini punya kantor Aslam Group, dia setting di Antang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Antang, beliau ada kantor Aslam Group Mawana. Nah, beliau punya sekolah IT di Kota Makassar, dan satu kantor memang disiapkan untuk menjadi pelayan tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Aplaus buat Ustaz Gunawan. Kebetulan beliau datang bersama istri. Tadi saya tidak terlalu lihat, mungkin karena semakin hari semakin awet muda. Oke, Bapak Ibu sekalian, program Zugu, Ziar Umroh Gratis Umroh, ini adalah program solusi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada orang yang ingin melaksanakan umroh, ada orang yang ingin melaksanakan haji, ada orang yang ingin jalan-jalan, tapi terkendala dengan masalah ekonomi. Betul tidak? Nggak punya uang. Mau dia apa? Tidak ada uang, Ustaz. Gaji tidak cukup. Maka program Zugu menjadi solusi. Kenapa menjadi solusi? Karena setiap kita mengajak 5 orang untuk berangkat umrah, kita akan dapat gratis 1 orang. Bapak Ibu sekalian, satu orang kita ajak, kita dapat fee 1 juta per orang. Bapak Ibu sekalian, sangat gampang. Cukup Bapak Ibu sekalian merekomendasikan 5 orang saja setiap bulan, maka Bapak Ibu sekalian punya penghasilan 5 juta per bulan. Lebih tinggi daripada gaji PNS, Bapak sekalian.
5 orang Bapak Ibu sekalian direkomendasikan untuk umrah bersama dengan Aslam Tour, maka Bapak Ibu sekalian mendapatkan gaji 5 juta per bulan Bapak Ibu sekalian. Coba. Plus kalau kita mengambil paket Zuhu ziar umroh gratis umroh yang paket family tadi, cukup kita merekomendasikan 5 jamaah Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan 1 gratis plus 1 juta per orang. Dapat 5 juta per bulan, dapat gratis umrah setiap bulan. Kenapa? 5 orang setiap bulan dia rekomendasikan. Aplaus buat Bapak Ibu sekalian. Nggak ada di travel lain Bapak Ibu sekalian. Travel kita ziar di Daulah Haramain boleh dicek di aplikasi Kementerian Agama. Kita termasuk travel terakreditasi A. Belum ada 100 travel di Indonesia yang mendapatkan legalitas akreditasi A Bapak Ibu sekalian. Travel kita sudah akreditasi A. Jadi jangan khawatir Pak. Sudah diteliti oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata dan kementerian terkait. Travel kita bukan travel abal-abal. Jadi kalau dengar cerita di luar berbagai macam cerita, jangan khawatir. Travel kita sudah terakreditasi A sesuai dengan penelitian pemerintah Bapak Ibu sekalian. Di Saudi Arabia kita punya provider Bapak Ibu sekalian. Dalam jangka waktu 1 jam saja kita bisa keluarkan visa. Dari ratusan travel di Indonesia, Bapak Ibu sekalian sangat sedikit yang menjadi travel sekaligus provider visa. Sehingga banyak orang sudah beli tiket, visanya nggak keluar, gagal berangkat, tiketnya mati Bapak Ibu sekalian. Kalau kita Bapak Ibu sekalian, kenapa ada orang 1 minggu, 2 minggu mendaftar dia bisa berangkat? Karena visa dalam 1 jam bisa kita keluarkan Bapak Ibu sekalian. Itulah hebatnya ketika kita memegang sandi atau account sebagai provider visa Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir, bersama dengan Aslam Group kita sudah memiliki sistem di tangan 1 bukan tangan 2 Bapak Ibu sekalian. Oke? Bisa dipahami ya? Tepuk tangan katanya buat Aslam. Oke. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Program Zuhu, bagaimana kita mengajak 5 orang setiap bulan. Itu susah. Kadang kita mengajak gak mau. Gampang sebenarnya. Sudah diajarkan tekniknya oleh Ustadz Firman tadi. Bagaimana tekniknya? Tekniknya jangan pernah kurang 5 orang per hari kita ceritakan tentang umroh dan haji. Pokoknya azamkan di dalam hati kita, tanamkan dalam jiwa kita, setiap orang yang kita temui paling minimal 5 orang per hari. Sesibuk-sibuknya kita tidak boleh kurang 5 orang per hari. Boleh 10, boleh 20. Setiap kita ketemu, mau kita umrah. Makanya daulat dulu diri kita, itu namanya akidah, mengakadkan diri kita bahwa saya adalah pengurus umrah. Jangan sampai sepupu kita sendiri sudah mendaftar umrah. Kenapa kau mendaftar di sana? Bukan kepada saya yang pengurus umrah. Kamu nggak pernah cerita. Berarti kita nggak pernah ceritakan kepada orang-orang terdekat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, keluar dari ruangan ini, semua keluarga, tetangga, kerabat kita sudah harus tahu bahwa kita adalah seorang peziarah Baitullah atau pelayan tamu Allah. Sini dulu saja. Sini, nggak usah diangkat itu. Menghadap ke Pak Komandan. Bapak Ibu bisa baca menghadap ke Pak Komandan. Nah, inilah gelar kita saat ini Bapak Ibu sekalian. Pelayan tamu Allah. Semuanya Bapak Ibu, pelayan tamu. Kalau kita mengazamkan di hati kita sebagai sebagai pelayan tamu Allah, sebagai orang-orang yang siap menjamu tamu-tamu Allah, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan loyal, mendapatkan penghasilan 5 juta per bulan setiap 5 orang kita rekomendasikan. Dan bagaimana kalau 10 orang 10 juta? Bapak Ibu sekalian, bulan ini setiap hari ceritakan 5 orang setiap hari. Itu paling sedikit. Berarti kita telah menceritakan sekitar 125 orang sampai 150 orang per bulan. Kalau mendaftar 5 orang saja dari 150 orang, berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan 5 juta. Susah nggak? Susah nggak Bapak Ibu sekalian? Nggak susah. Kita sudah melihat tadi bagaimana skema perjalanan umrah di Indonesia. Dari penduduk mayoritas muslim dunia, Indonesia termasuk negara paling banyak muslim. Dan dari semua penduduk muslim di Indonesia, baru 0,4% yang telah melaksanakan ibadah umrah Bapak Ibu sekalian. Artinya belum sampai 1% penduduk muslim Indonesia yang sudah melaksanakan ibadah umrah. Coba, itu data dari Kementerian Agama, baru 0,4% Bapak Ibu sekalian. Artinya tetangga, saudara, kerabat, semua adalah calon-calon tamu Allah yang akan mendapatkan pahalanya adalah kita. Kalau pahala gampang aja Bapak Ibu sekalian.
Rasulullah bersabda yang tadi sudah digambarkan di dalam layar, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, kebaikan itu dilaksanakan oleh orang yang diajak, mendapatkan kita pahala yang sama dengan orang yang diajak tanpa mengulangi pahala mereka. Jadi satu orang diajak umrah, Bapak Ibu sudah dapat satu pahala umrah. Dua orang diajak pahala umrah, dua umrah. Kalau setiap bulan 5 orang diajak umrah, berarti Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan 5 umrah dalam satu bulan. Ada nggak yang bisa berumrah 5 kali dalam satu bulan? Ada, bergabung di Aslam Group. Aplaus. Iya, 5 kali berumrah dalam satu bulan. Kenapa? Cukup ngajak 5 orang berangkat umrah. Bapak Ibu nggak berangkat sekalipun sudah dapat pahalanya. Apalagi kalau Bapak Ibu juga berangkat. Jadi secara amaliyah belum dilakukan, tapi secara pahala kita sudah mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena asbab kita mengajak saudara kita untuk berangkat umroh, kita mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang diajak. Aplaus buat Bapak Ibu sekalian. Ini cara. Yang kedua, ada orang tidak bisa mengajak 5 orang dalam setiap bulan. Dia hanya mungkin dapat 1 orang. Oke, dia dapat penghasilan 1 juta per orang direkomendasikan. Lalu bagaimana? Ketika dia mau berangkat, sedangkan orang yang dia ajak kurang, maka kita punya solusi. Kita akan memberikan paket ekonomis dengan harga 28.500, 28.900. Dari harga 30 jutaan lebih, 35 juta, kita akan kurangkan menjadi 28.900. Ya. Ditambah mereka tetap akan mendapatkan penghasilan. Apa penghasilannya? Per 1 orang dapat 1 juta. Bukan multi level. Ada level-level, enggak ada. Bapak Ibu sekalian hari ini mendaftar sebagai agent Aslam Group. Nanti Bapak Ibu sekalian mengisi data. Nanti akan dicatat oleh Ustaz Firman. Data itu akan kita buatkan SK sebagai representatif Aslam Group, sebagai agent resmi. Jadi Bapak Ibu sekalian keluar ke mana saja, kalau ada yang nanya, Anda ini orang travel atau tidak? Saya orang travel. Anda sebagai apa? Saya sebagai agent representatif. Mana buktinya? Bapak Ibu sekalian sudah ada SK. Itu nanti kita akan buatkan SK Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu memasarkan kemana saja. Bila ditanya, kita akan terdaftar SK. Kemudian Bapak Ibu sekalian mampu mengajak agent, 20 agent saja yang diajak untuk bersama dengan Aslam Group, dan dia komitmen bersama dengan Aslam Group dari 20 agent. Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan orang itu betul-betul komitmen dengan Aslam Group, insya Allah dia mau berangkat dulu dengan Aslam Group. Setelah dia berangkat umroh dengan Aslam Group dan mengajak 20 orang sebagai agent dan sudah pernah umroh dengan Aslam Group, maka dia berhak menjadi perwakilan Aslam Group. Kalau dia sudah menjadi perwakilan, maka dia bisa memberikan rekomendasi kepada agent-agent dan dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Setiap merekomendasikan jamaah, maka dia akan dapat mungkin 5 juta per jamaah, seperti halnya ketika mengajak jamaah haji Bapak Ibu sekalian. Itu fee-nya 5 juta per jamaah. Tadi kita sudah tampilkan harga haji kita di tahun 2024 ini yang akan mendatang. Hari ini kita masih buka. Itu harganya 195 juta. Per 1 orang Bapak Ibu sekalian rekomendasikan, Bapak Ibu mendapatkan penghasilan 5 juta. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merekomendasikan 5 orang untuk berangkat haji, berarti Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan penghasilan 25 juta pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Paham gak Bapak Ibu sekalian? Iya. Mungkin materi tentang pemaparan marketing ini sudah sangat jelas ya. Dari Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa bertanya dulu. Silakan, kita santai aja Bapak Ibu sekalian. Iya, kita lebih interaktif saja. Kita interaktif. Ada yang mau ditanyakan, kita bisa jawab dan sesuai dengan waktu yang tersedia. Kita kondisikan saja. Oke Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kita masih ada, jadi insya Allah kita interaktif. Mungkin ada yang kurang mengena, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikembangkan, ada yang mau dipahami. Silakan, semua bisa ditanyakan. Kalau ada kasus yang mau diselesaikan, kebetulan ada Pak Komandan di depan kita. Oke Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hilalia, agen Palu. Yang saya mau tanyakan, kalau berangkat bulan puasa itu tidak ada programnya program yang 5 gratisan dengan jamaah haji tahun depan sudah berapa jumlahnya? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hilalia dari Palu, Bapak Ibu sekalian, jauh-jauh dari Palu hadir untuk menghadiri kegiatan kita yang sangat spektakuler. Indonesia dibangun oleh 3 orang saja. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, dan seorang jenderal yang didaulat pada saat itu belum jadi jenderal, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang membangun Indonesia dari 3 orang, menggetarkan dan membentuk Indonesia seaman dan sedamai saat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini mungkin hanya terdiri dari 25 orang, 26 orang sesuai dengan data yang hadir. Tapi itu bisa menjadikan Aslam Group menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jauh-jauh dari Palu, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, 1, apakah program Ramadan itu ada 5 gratis 1? Kita tidak membuat. Kenapa? Ramadan itu umrah hack session. Harga hotel tidak normal. Kenapa? Karena di situ akan membludak orang masuk, terutama di akhir Ramadan. Makanya harga umroh kita berbeda harga umum dengan harga khusus Ramadan. Kenapa? Paket umrah Ramadan itu ada 4 paket. Ada umrah awal Ramadan, ada umrah pertengahan Ramadan Lailatul Qadar, ada umrah akhir Ramadan, dan ada umrah full Ramadan. Full Ramadan juga dibagi 2. Ada umrah full Ramadan paket normal, ada yang paket iktikaf. Pakai iktikaf itu nggak dapat makan. Ya, hotelnya mungkin kalau umpamanya 4 sekamar, dia bisa masuk 6-7 sekamar. Kenapa? Karena dia pakai iktikaf, bukan untuk bermalam di hotel, tapi untuk bermalam di masjid. Itu lebih murah, Bapak Ibu sekalian. Itu akan dikasih harga murah. Kenapa? Karena kita fresh di harga hotel. Jadi tidak ada program 5 gratis 1. Kenapa? Karena harga tidak normal. Harga hotel hack session, tiket pesawat juga kadang full begitu. Jadi tidak mengikuti harga umum. Harga Ramadan itu dan sistem paket Ramadan itu berbeda-beda. Ada paket Lailatul Qadar hanya untuk dapat 17 Ramadan sampai Lebaran. Ada yang pakai awal sampai 15, itu masih agak murah. Pakai pertengahan sampai akhir di situ sangat mahal. Kenapa? Orang-orang Arab rata-rata berumrah di akhir Ramadan. Umrah Ramadan pahalanya sama dengan haji. Kata Rasulullah SAW, siapa yang melaksanakan umrah fi Ramadan, pada bulan suci Ramadan, kal haji ma'i, dia seperti berhaji dengan saya. Maka inilah yang dipahami oleh orang Arab. Kalau dia sudah pernah haji 1 kali secara fikih, maka dia melaksanakan umrah Ramadan. Kenapa? Umrah Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, masalah haji. Jumlah haji 2025 sesuai data kita sudah ada 146 orang. Itu yang sudah DP 146 orang yang mendaftar haji untuk 2025, Bapak Ibu sekalian, dari sekarang. Ya, 2024 280 orang. Jadi kita sudah ada 280 jamaah yang akan berangkat tahun ini, Bapak Ibu sekalian, di Aslam Group yang haji langsung berangkat. Semua masih ada yang belum, masih ada sekitar 50 orang yang belum melaksanakan biometrik. Ya, masih ada lebih 50 orang yang belum biometrik. Selebihnya itu semua sudah biometrik. Harganya 195 juta. Agent yang mengajak dapat fee 5 juta. Berarti store cuma 190 juta. Kalau dia adalah perwakilan, dia akan dapat 15 juta. Maka store cuma 180 juta. 175 juta rupiah, Bapak Ibu sekalian. Jadi uang 10 juta itu gampang. Ngajak 1 orang mau berangkat haji. Kalau ngajaknya 10 orang, dapatnya 100 juta. Kalau dapat 100 juta, udah bisa beli mobil Avanza bekas ya, yang harga 100 juta, 97 juta sudah ada. Ya, kebetulan Pak Komandan saya paham harga-harga mobil. Kenapa beliau sering juga jual-jual mobil. Oke Bapak Ibu sekalian ya, sudah lumayan, sudah 100 lebih jemaah kita untuk 2025.
25. Mungkin yang lain masih ada pertanyaan? Ya, Ibu mungkin silakan. Ya, kita akan bincang-bincang seputar travel, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mungkin masalah fee atau masalah keterdaftaran kita, atau mungkin ada kendala-kendala kita sampai masuknya waktu asar. Insyaallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini saya mau tanyakan Pak Haji, paket haji khusus apa ini? Yang paketnya yang 40 hari. Kami minta supaya ada pembagian hajinya di Madinah sekian hari, kemudian di Mekah sekian hari, di hotel transit sekian hari. Oke. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Paket haji yang kita buat sebagai haji khusus, Ya. itu kita buat itinerary-nya di Madinah 10 hari, kemudian di dekat Masjidil Haram 10 hari, kemudian 28 hari itu ada di 18 hari dia ada di hotel dekat dari Jamarat, tempat melontar jumrah. Itu namanya wilayah Shisha. Oke ya. Kita akan berikan tempat di wilayah Shisha dekat dari Bin Daud, Ibu ya. Itu selama 18 hari. Jadi 10 hari di Madinah, 10 hari di Mekah dekat dari Masjidil Haram. Kemudian kita akan menuju ke hotel transit dekat Shisha, di wilayah Shisha dekat dari tempat Jamarat, tempat melontar jumrah selama 18 hari. 2 hari itu adalah perjalanan kita, perjalanan pulang dan perjalanan berangkat kita. Semua masanya 40 hari. Saya kira jelas. Ada sedikit saya tambahkan. Yang 10 hari di Mekah itu hotelnya biasakan ada. Oke Bu, tunggu dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ketua Nahdlatul Ulama ya Yogyakarta. Beliau baru saja tiba, insyaallah dengan tim beliau, masya Allah. Silakan Bapak. Para kru tim diberikan tempat. Iya. Oke Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tempat duduknya di belakang ya. Oke, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Tadi pertanyaannya apa Bu? Saya tambahkan Pak Haji. Itu yang di Mekah itu kan 10 hari. Apakah di hotel 10 hari itu hanya satu hotel atau biasanya dipindah-pindahkan 5 hari? Ya, biasanya dipindah-pindahkan 5 hari. Apakah hanya satu hotel yang 10 hari itu? Ya, itu yang saya mau tanyakan Pak Haji. Cek, ya, saya perjelas mungkin Ustaz. Ini mungkin pernah dapat kasus, ya. Ya. Tolong ya. Saya juga pernah dengar ada travel A, itu misalkan di Madinah, di 5 hari atau 5 malam pindah hotel lagi. 5 malam pindah hotel lagi karena ketahuan. Nah itu mungkin yang harus dijelaskan. Makanya Bu. Ya, seorang pindah-pindah hotel karena faktor A, faktor B, faktor Ya. X. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam prosesi ibadah haji, saya harus menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Pemerintah Indonesia membolehkan pelaksanaan ibadah haji langsung berangkat itu ada 3. Yang pertama, memegang visa haji kota pemerintah, namanya haji reguler. Masa tunggunya 30 tahun sampai 40 tahun Bapak sekalian. Ibu ya. Yang kedua, pemegang visa khusus yang biasa disebut dengan Haji Plus, itu dipegang oleh pemerintah Indonesia juga dengan harga yang mungkin agak tinggi dan masa tunggunya 5 sampai 7 tahun saat ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Yang ketiga, pemegang visa haji undangan yang biasa kita sebut dengan furoda. Iya. Namun Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan ibadah haji itu termasuk haji furoda itu belum masuk di belum
belum masuk di aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama yang termasuk haji furoda itu. Belum ada regulasinya. Ya. Jadi haji furoda itu murni pemerintah Arab Saudi menyebarkan visa kepada negara mana saja, travel mana saja yang mau mengambil visa undangan khusus melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, banyak juga orang melaksanakan sistem berhaji dengan berbagai cara, dan itu dibuka oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi meskipun regulasinya belum diatur oleh pemerintah Indonesia. Seperti ada namanya haji dakhili. Apa itu haji dakhili? Orang yang masuk ke Saudi kemudian mengurus namanya tasrih haji, surat izin melaksanakan ibadah haji. Itu resmi juga. Masuk ke Saudinya menggunakan visa apa saja, yang penting bisa masuk Saudi. Bisa di mana, Bapak Ibu? Contoh, ada orang masuk Saudi menggunakan visa pelajar. Dia adalah seseorang yang mendapatkan beasiswa sehingga dapat visa pelajar ke sana. Ya, ada yang mendapatkan visa mudarris, visa guru. Dia masuk ke sana, mungkin dia menjadi pengajar tahfiz Al-Quran, pengajar tilawah, bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran, atau pengajar tafsir. Keilmuannya diakui sehingga dia mungkin dipanggil menjadi pengajar di suatu instansi di Saudi, maka dia mendapatkan visa sebagai pengajar. Ada juga visa tijariyah, visa pekerja. Masuk di sana ada PT, perusahaan, tempat penjual-penjual mengundang dia, dapat visa. Visanya namanya visa tijariyah, visa untuk kerja. Ada yang disebut dengan visa amil, pendamping jamaah haji. Ya, ada yang disebut dengan visa syahsiyah. Syahsiyah itu undangan personal. Ada orang Arab atau ada keluarganya sudah tinggal di Arab, mengundang kita ke sana atau kita datang bersilaturahmi kepadanya, itu disebut syahsiyah, personal. Ada yang disebut dengan visa siyaha, tourism. Dan ini adalah target dari kerajaan Arab Saudi, MBS, Muhammad bin Salman, Raja Saudi saat ini, mencapai target 2030 Saudi akan menjadi negara wisatawan terbesar dunia. Makanya dibuka lebar namanya siyaha, visa tourism, turis dari negara mana saja. Lalu bagaimana ketika orang masuk di Saudi dengan menggunakan visa-visa yang saya sebutkan tadi, apakah boleh melaksanakan ibadah haji? Jawabannya, dia boleh melaksanakan haji kalau dia mempunyai namanya tasrih haji. Apa itu tasrih haji? Surat izin melaksanakan ibadah haji. Ini resmi, boleh masuk Arafah, tidak perlu sembunyi-sembunyi, tidak perlu naik gunung, naik apa. Kenapa? Dia punya tasrih. Sama dengan penduduk asli Saudi, kalau dia mau melaksanakan haji tidak bisa, dia asli harus haji, tidak bisa. Harus dia punya surat namanya tasrih. Walaupun dia penduduk Saudi, meskipun dia berdomisili di Makkah, belum tentu bisa haji kalau tidak ada tasrih hajinya, surat izin melaksanakan haji. Itulah yang dipakai untuk mendapatkan gelang, untuk masuk di Arafah 9 Zulhijjah, untuk masuk ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita akan menuju ke Mina. Itu yang kita pakai, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika ada orang mungkin 5 hari di hotel ini dipindahkan di sini, kemungkinan dia nggak punya tasrih. Tidak ada tasrihnya. Makanya kalau dia masuk di suatu hotel, dia ketakutan. Kenapa? Karena kalau musim haji, hotel itu pun harus bertasrih. Tidak boleh ditempati oleh jamaah apabila dia belum ada tasrih untuk menerima jamaah haji. Makanya kalau umpamanya jamaah Indonesia, pasti di depan hotelnya ditulis Haji Indonesia. Pasti ada tulisan Haji Iran, Haji ini, semua ada. Kenapa? Dia memiliki nomor tasrih. Nah, begitu juga dengan orang yang melaksanakan ibadah haji harus menempati hotel yang memang sudah punya tasrih. Nah, orang yang masuk ke Saudi mau melaksanakan haji tidak ada tasrihnya, nggak bisa masuk di hotel itu. Akhirnya dia ketakutan dengan petugas. Kalau dia masuk di hotel ini mungkin 2 hari dia dipindahkan. Kenapa? Nanti dia ketahuan kalau ada orang di situ tinggal tapi dia mau melaksanakan haji nggak ada tasrih. Itulah banyak travel begitu. Nah,
Akhirnya orangnya disembunyi-sembunyi, mau masuk Arafah nggak bisa, akhirnya dia dilewatkan di gunung, lewat pagar, semua disuruh loncat ke bawah. Biar dia boleh masuk wukuf di Arafah. Sekarang susah, semua sudah dipasangi CCTV, semua gelang sudah dilengkapi dengan barcode. Jadi setiap jamaah terpantau. Kenapa? Sekarang ini sudah berbeda dengan dulu. Sekarang semua sudah bisa dilihat melalui sistem Google, ya, internet. Ya, sekarang polisi aja banyak kena tipu itu, halo-halo online. Banyak teman saya banyak kena tipu-tipu begitu. Kenapa? Sekarang sistem digital itu sangat luar biasa. Ada yang mengirim melalui undangan surat tilang, ya kan? Sekarang kan tilang online. Ya, pas kita buka, rekening kita diretas. Ya, sekarang banyak hal-hal begitu. Kenapa? Sekarang orang berjuang saling ini di sistem IT. Makanya Polri juga melakukan pengembangan IT seperti itu. Saudi juga seperti itu. Program MSHD ini bagaimana sistem digitalisasi semua, termasuk hajian. Tahun 2023 kemarin, karena tahun 2022 pasca corona saya berangkat juga, Bapak Ibu. Bahkan tahun 2021 jamaah saya sudah siap muassasah kita memberikan visa. Tapi pemerintah Indonesia tidak membolehkan ada haji di tahun 2021. Masa Covid itu, Bapak Ibu. Akhirnya kita alihkan di tahun 2022. Saya berangkat juga. Dan memang melihat sistem di sana, semua gelang yang ada barcode-nya. Jadi setiap orang mau masuk Arafah di barcode. Ya. Jadi tidak mudah. Ya, ada yang tidak punya barcode tapi mungkin dinaikkan di bus, disisip-sisipkan di bus yang bertasrem. Ini busnya jamaah haji, dimasukkan dia di situ 5, di bus yang satu masukkan lagi 5, bus satu masukkan 5, agar petugas nanti cuma cek 1 orang bisa masuk, cek 1 orang di bus itu bisa masuk kalau dia dicek resmi begitu. Ada juga ya sistemnya bayar petugas, tidak ada tasrifnya. Ya, kalau kita insya Allah semua lengkap tasrif. Makanya jamaah haji yang akan berangkat tahun 2024 ini semua sudah biometrik untuk merapikan semua izin-izin yang penting untuk kita sediakan sebelum melaksanakan ibadah haji. Ini Bapak Ibu sekalian. Masih ada pertanyaan? Saya kira seperti itu, Bu. Masih bisa saya tangkap, Pak? Satu lagi ya. Oke. Yang 18 hari itu di Indonesia, apakah bebas kita ke Masjidil Haram atau bagaimana? Sangat bebas. Sangat bebas. Jadi kita bukan di Aziziyah, Bu, ya, tapi di Shisha. Apa yang membedakan? Kalau di Aziz, apa tuh? Kalau Aziziyah dia jauh dari Jamarat, tempat melontar jumrah. Kalau Shisha dia dekat dari melontar jumrah. Jadi kalau kita mau melontar jumrah itu cuma jalan kaki saja. Nggak ada 10 menit sampai di tempat melontar jumrah. Malah yang di tenda reguler itu jalan kaki melewati 2 terowongan. Ada yang melewati 1 terowongan di tempat jamaah. Ya, hotel kita sangat dekat dari tempat melontar jumrah. Kan ada 3 hari itu kita melontar jumrah, ya. Jumratul Ula, Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta. Oke Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Silakan Pak Aris. Ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Firman, Pak Ustaz. Saya sedikit mungkin lebih global ya pertanyaannya Pak, karena saya kira masyarakat ini sudah banyak, masyarakat bisa koordinasi nanti. Terus kebetulan Bapak sebagai owner ini saya artinya menanyakan masalah travel ini yang pernah terjadi teman-teman ya. Ada 2 kasus yang cukup besar nasional yang bahkan di daerah kita sendiri ada 1. Nah, pertanyaan saya kira-kira seperti apa yang bisa terjadi demikian Pak Ustaz, dan mungkin apakah sudah ada antisipasi dari Aslam sendiri gitu? Karena kita sangat bangga dari awal dari daftar saja saya sudah merasakan aura alhamdulillah ini travel yang menurut saya nampak sekali bahwa Islami dan mudah-mudahan itu berlanjut terus. Amin amin ya. Nah, tapi mungkin ini begitu terjadi sesuatu, begitu jangankan agen, perwakilan jamaah haji juga yang banyak menangis untuk terjadi. Nah, mungkin Bapak bisa ini kan juga sebagai suatu memberikan kepercayaan tadi bagaimana agen itu berprospek ke belakang kalau memang sudah kita tahu bahwa
ini yang terjadi ini tidak akan terjadi lagi lah misalnya, utamanya di Aslam Group bahkan secara nasional. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, bagaimana simpulkan pertanyaan? Maksudnya adalah ini kan dengan problem-problem yang sering terjadi di travel yang telah collab. Ya. Apa langkah taktis, langkah strategis Aslam Group untuk mengantisipasi agar itu tidak terjadi sama sekali? Ya, silakan. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya kira dari slide yang sudah ditampilkan itu menjawab pertanyaan Bapak. Yang pertama, Aslam Group travelnya sudah menyediakan tim di semua bidang masing-masing. Seperti masalah visa, ini kan biasa juga jadi problem masalah visa. Orang sudah dikirim ke Jakarta, dimasukkan di dalam hotel, katanya 3 hari akan keluar visanya, bermalam 3 hari, menunggu lagi sampai 3 hari tidak ada visa keluar, menangislah dia, disuruh menunggu 1 kali 24 jam lagi proses visanya. Ternyata menunggu 1 hari lagi tidak keluar, menjelang orang wukuf tidak keluar, dia pulang ke kampung malu. Kenapa tidak melaksanakan haji? Dia pulang padahal dia sudah barasanji, sudah doa, sudah apa kan begitu? Nah, pasti merasa malu. Kenapa visa tidak keluar? Maka Aslam Group sudah mengantisipasi. Kita sudah memegang provider visa, dan visa itu bisa kita akses kapan saja. Dalam 1 hari 24 jam bisa kita akses. Berapa visa keluar seluruh jamaah di Saudi yang dikeluarkan semua bisa kita akses. Kita ada account sebagai provider dan kita bisa mengeluarkan visa dalam 1 hari, termasuk visa siaga, visa kerja, semua bisa. Dan Bapak Ibu sekalian, itu adalah solusi yang pertama kita sediakan sesuai dengan problem yang kita jumpai di lapangan yang sering terjadi, visa nggak keluar. Yang kedua, kadang nggak berangkat disebabkan karena permasalahan tiket. Mungkin tiket belum di booking sehingga harga naik, tidak sanggup membelikan tiket jamaah, akhirnya disuruh nambah. Jamaah nggak mau nambah, akhirnya tertunda keberangkatan. Kenapa? Jamaah nggak mau nambah, dia tuh tidak punya uang juga untuk belikan tiket. Maka Aslam Group itu sebelum keberangkatan sudah mengamankan tiket. Hajian 2024 masih jauh hari. Hari ini kita sudah menahan tiket sesuai dengan jumlah yang sudah kita booking pada tahun ini 280. Yang sudah terdaftar semua sudah kita tahan tiketnya menggunakan pesawat Saudi Airlines dan pesawat Etihad. 2 pesawat kita gunakan. Pertanyaannya, kenapa bukan Garuda? Garuda naik melambung tinggi di musim haji. Kenapa? Karena sudah dicatat oleh pemerintah Indonesia untuk perjalanan haji reguler. Saya kira itu jawaban saya. Kemudian permasalahan di Saudi yang biasa juga terjadi adalah permasalahan hotel. Kadang hotel bergeser. Kenapa? Karena memang belum di booking sebelumnya. Yang kedua, kemungkinan juga tidak memiliki provider yang terpercaya untuk bookingan hotel. Aslam Group tangan pertama dari provider visa dan hotel. Jadi hotel itu memang kita sudah booking dari awal. Saat ini kita sudah membooking Bapak Ibu sekalian Villa Hilton untuk umrah. Jadi jemaah kita sesuai dengan budget, kita akan masukkan di Villa Hilton. Karena itu sudah kita booking 1 tahun. Kalaupun Villa Hilton tidak muat karena juga ada bookingan dari travel lain, kita akan menggunakan paling minimal kita menggunakan hotel Olayan Ajiat yang dulu disebut dengan Al-Massa. Masih berangkat Pak Komandan, masih Al-Massa namanya. Sekarang namanya Olayan Ajiat. Jadi hotel-hotel yang ada di wilayah Haramain, Makkah, Madinah, ya memang kita sudah ada hotel yang sudah langganan. Bukan ada orang baru beli kamar, baru booking kamar. Ada jamaah baru booking kamar. Tidak, kita sudah melakukan pembookingan kamar di hotel tersebut dengan masa limit 1 tahun. Jadi kita tidak ada kekhawatiran tidak dapat hotel. Seperti ada jamaah nangis-nangis di bus, kenapa belum ada hotelnya, dibawa muter-muter ke Jeddah kemana karena belum ada hotel bisa masuk. Itu kita tidak akan melakukan hal itu. Kita antisipasi dan travel kita tidak mungkin pemerintah Indonesia memberikan legalitas akreditasi A kalau dia memiliki jejak yang melakukan pembohongan, penipuan atau melakukan penzoliman terhadap jamaah yang melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Dan kita perlu ketahui track record Aslam Group
dari sejak tahun 2007 mengelola haji dan umroh sampai hari ini 2023 menjelang 2024, alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar. Pemerintah memberikan akreditasi. Saya kira mungkin yang lain ada pertanyaan? Ya. Silakan Pak Muhtar ya. Satu pertanyaan, kemudian kita mempersilahkan untuk mengambil air wudhu, Ya. dan kita akan memasuki waktu asar yang mungkin tidak menjamak sholat, yang mungkin mukim di sini. Ya. Oke, terus Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, saya adalah salah satu korban travel dari Jakarta kemarin. Ya. Setiap jamaah masuk uangnya saya transfer langsung. Masya Allah. Akhirnya sampai 20 jamaah lebih. Pas mau berangkat ternyata uangnya sudah habis digunakan memberangkatkan jemaah yang lain. Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak bisa berdiri ya, Pak Komandan, kita mau lihat bahwa inilah wajahnya yang pernah ditipu gitu. Alhamdulillah hari ini saya masih menagih. Ya, akhirnya kan saya juga harus bertanggungjawabkan nama saya sebagai alumni pesantren. Masya Allah. Ya, lebih baik uang hilang daripada kepercayaan. Maka saya karena kebetulan ASN, maka saya sekolahkan SK saya untuk berangkatkan jamaah. Masya Allah. Nah, alhamdulillah semua sudah berangkat, dan sejak saat itu saya sudah mulai belajar tentang travel. Ya, sejak setelah itu alhamdulillah tiap tahun saya bisa berangkatkan jemaah mungkin 3 kali. Ustaz. Masya Allah. Kemarin saya berangkatkan 48 orang. Cuman lagi-lagi saya masih seperti itu, Ustaz. Nebeng terus. Ya. Maka saat ini mungkin saya ingin bertanya seperti ini, Ustaz. Apakah memungkinkan di satu daerah 2 perwakilan gitu? Kan saya tahu di Maros sudah ada Bapak mungkin perwakilan. Kebetulan saya juga di Maros. Kalau memungkinkan bisa perwakilan supaya seperti itu. Ya. Nah, ini Bapak di mana kita? Oh, dari PTB. Tidak terlalu jauh dari beliau, Pak. Tidak enak juga ya. Makanya saya bertanya, memungkinkan satu daerah 2 perwakilan. Alhamdulillah untuk saat ini pemberangkatan di Februari saya ada beberapa jemaah. Saya sampai hari ini masih cari travel yang bisa seperti itu. Jadi setelah saya ingatkan juga kita semua Bapak Ibu ya, supaya tidak tertipu seperti saya. Kalau ada jamaah, uangnya ditahan dulu, jangan langsung ditransfer ke travel. Nanti dipastikan mau berangkat, disiapkan baru kita transfer. Karena saya sudah pelajarannya seperti itu, Pak. Hampir sampai hari ini saya belum kembali full, masih ada tersisa 300 jutaan lah buat saya di Jakarta. Tapi saya itu Ustaz yakinkan bahwa kalau kebaikan nggak pasti ada ujian-ujian seperti itu. Pertanyaan saya tadi yang terakhir, boleh tidak memungkinkankah Aslam punya perwakilan di daerah yang sama? Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang perwakilan di Aslam Group kita sudah punya manajemen tadi. Kita sudah jelaskan bahwa seorang perwakilan di travel kita, satu, dia harus mendaftarkan agent 20 agent paling minimal, agen-agen yang akan yang akan menjadi marketing, mengajak orang gitu. Kita masukkan mereka sebagai agen atau biasa disebut dengan tim pemasaran, itu bahasa kasarnya. Dari 20 agent ini semuanya berizzah untuk berangkat umrah dengan Aslam Tour, atau dia sudah pernah berumrah dengan Aslam Tour, termasuk orang yang akan menjadi perwakilan. Maka dia sudah loyal untuk menjadi perwakilan. Kenapa ada sistem seperti itu? Banyak orang kita rekrut, dia langsung jadi perwakilan, kita SK-kan sedikit-sedikit saja. Mungkin di antara mereka dalam suatu daerah ada clash sedikit antara perwakilan dengan perwakilan. Mungkin ada dari tim pemasaran tidak enak dengan perwakilan, dia pindah lagi, dia cari travel lagi.
Dia mungkin ditawarin iming-iming karena jamaahnya banyak, sini store semua, saya kasih fasilitas ini, saya kasih fasilitas ini. Akhirnya dia pindah lagi. Maka untuk menentukan wujud keistiqomahannya untuk bersama Aslam Tour, kita berikan syarat. Syarat pertama, dia harus merekrut 20 agen. Kemudian syarat kedua, dia sudah pernah melaksanakan ibadah umroh bersama dengan Aslam Tour. Walaupun dia berkali-kali umroh, kalau belum pernah berumroh bersama Aslam Tour, maka dia belum bisa kita jadikan loyal untuk kita angkat sebagai perwakilan. Masalah daerahnya, dalam satu daerah boleh 5, 6, 7, kita tidak batasin itu perwakilan. Yang penting memenuhi syarat. Kita akan membangun seperti Indomar, Alfamart. Ya, belum ada 5 rumah ada Alfamart, belum ada 5 rumah ada Alfamart. Tidak ada masalah. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata melainkan Allah telah mengatur bagaimana skema perjalanan rezekinya, bagaimana kedatangan rezekinya, bagaimana hilang rezekinya. Semua sudah tercatat di sisi Allah, dan itu harus menjadi akidah dan keyakinan kita. Kalau itu tidak diyakini, tidak bisa jadi agent dan perwakilan Aslam Group, Bapak Ibu. Saya kira begitu, Kiai. Ustaz ya, seperti itu. Boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi jamaahnya di store dulu di Aslam Tour. Ya, karena setiap bulan berangkatkan jamaah. Iya. Kalau sedikit saya tambahkan ya, Ustaz Firman, sebelum masuk waktu sholat, Bapak Ibu sekalian, tentang transfer uang, itu nanti bisa lari travelnya dan lain sebagainya. Aslam Group juga seperti pertanyaan Bapak, kita punya langkah bagaimana uang orang tidak dilarikan, dan itu sudah kita antisipasi Bapak Ibu. Aslam Group sudah membuka rekening satu pintu. Rekening satu pintu ini namanya Aslam Group. Itu nama rekeningnya. Dan kita sudah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Jadi rekening satu pintu ini akan menampung dana jamaah. Di dalamnya sudah bertanda tangan beberapa orang, termasuk dari pihak BSI, dari pihak travel, dari pihak keamanan, dari pihak Kementerian Agama. Jadi ketika dana Bapak Ibu ditransfer ke rekening BSI yang atas nama Aslam Group tersebut, dia tidak akan bisa dilarikan. Kenapa? Karena harus diketahui oleh semua elemen-elemen yang bertanda tangan atas rekening tersebut. Bapak Ibu ketika mentransfer uang ke situ, 100 rupiah, 200 rupiah, 100 ribu, 500 ribu, semua uang Bapak Ibu tercatat di BI. Berapa uang yang masuk? Dari manapun orang transfer pasti ketahuan. Maka Aslam Group, semua agen, semua perwakilan tidak dibenarkan menerima uang jamaah. Dia harus mengirim uang jamaah pada rekening satu pintu. Ya kan? Jadi ketika uang jamaah ada yang kita rekrut, kasih formulir, dia isi, dia siap berangkat, uangnya ditransfer ke rekening agen, rekening perwakilan. Maka ketika ada masalah di belakang, Aslam Group tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena Aslam Group sudah memproklamirkan bahwa semua dana jamaah harus masuk di rekening satu pintu. Kalau Bapak Ibu mengirim di rekening satu pintu, ada satu orang saja bermasalah, maka semua dana yang masuk di rekening satu pintu itu akan langsung di stop semua jenis transaksi di dalamnya oleh BI, Bapak Ibu sekalian. Jadi satu transaksi itu semua akan ada di situ, terbaca semua. Oh, ini ada uang 100 ribu. Anda Bapak punya bukti transfernya ini, dan bukti transfernya masuk di rekening satu pintu Aslam Group tadi. Maka Bapak Ibu tidak kehilangan uang. Semua terbaca sekecil apapun, dari bulan manapun, semua rekening kurangnya bisa kita baca. Nah, inilah yang banyak merusak travel-travel lain. Setiap kantor cabang punya rekening sendiri, setiap perwakilan ada rekeningnya. Ternyata bermasalah di kemudian hari, yang dituntut adalah travel pusat. Padahal agen-agen di bawah yang mengambil dananya. Itu yang banyak terjadi. Tidak di-store ke perusahaan, hanya di rekening agen, rekening perwakilan. Kalau masuknya di rekening perusahaan, tentu perusahaan akan mengaudit dan melihat semua jenis transaksi yang masuk. Uang Bapak tanggal sekian sesuai dengan bukti transfer, ada yang masuk, kita kasih kalau dia mau minta.
Kita akan gantikan. Kenapa? Karena terbaca semua jenis transaksinya masuk di rekening satu pintu Aslam Group. Itulah, kita tidak usah menyebutkan merek. Itu yang banyak terjadi kemarin. Kenapa ada travel yang begitu besar tiba-tiba terjadi masalah? Karena semua agent-agentnya menerima dana jamaah. Buka lagi kantor cabang, menerima uang jamaah. Sekalinya pemberangkatan ribuan jamaah tidak bisa berangkat. Kenapa? Kantor pusat ada uang ini masuk. Kemana uangnya? Ternyata semua agent-agentnya sudah beli mobil Alphard dan Pajero. Siapa yang mau disalahkan? Pasti yang dituntut travel. Kenapa? Secara legalitas travel ini yang ditempati mendaftar. Siapa yang meng-SK-kan agen-agen travel? Jadi tidak bisa disalahkan agen karena kita yang meng-SK-kan dia sebagai agent. Maka kita juga meng-SK-kan, Aslam Group mengambil sebuah langkah meng-SK-kan agent, meng-SK-kan perwakilan, tapi tidak boleh menerima dana secara pribadi. Harus terbaca dalam rekening satu pintu yang diawasi oleh OJK dan langsung dilihat oleh Bank Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita buat saat ini. Oh, Masya Allah, kebetulan beliau adalah penyidik travel bermasalah, Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau ini yang memproses, Pak. Abu Tur kemarin, Abu Tur. Itu kita penyidiknya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kebetulan beliau penyidik dari Abu Tur yang tentu tidak ada yang asing bagi kita tentang Abu Tur. Bahkan sampai-sampai di semua bus-bus syarikat di Saudi sudah banyak ditempel Abu Tur. Bandara Jeddah sudah ada papan nama Abu Tur. Selamat datang, mobil bus semua Abu Tur. Begitu besarnya semua orang percaya. Dan ternyata penyidik daripada Abu Tur travel yang telah merugikan ribuan jamaah, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita, duduk bersama kita. Dan Aslam Group insya Allah mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Kalau ada yang agen bermasalah, ada perwakilan bermasalah, tidak susah untuk ditangkap. Karena di Aslam Group ada beberapa agen dan perwakilan, semua adalah polisi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada sedikit arahan dari Pak Komandan kita, mungkin tentang travel, tentang bagaimana kita menjalankan ini, atau mungkin hal-hal yang bisa bermasalah. Insya Allah beliau akan memberikan pengarahan sebelum memasuki waktu salat asar. Silakan Pak Komandan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, mungkin bisa dibuka di Google itu, Pak. Jumlah korban Abu Tur itu ada 96.000 jamaah. Jadi apa yang ditanyakan tadi Bapak mengenai antisipasi itu sudah dijelaskan dengan jelas oleh Pak Owner bahwasanya ya di mana itu juga legalitas, yang utamanya ini legalitas. Nah, kita ketahui bersama owner ataupun dari Aslam Group ini sudah menjelaskan bagaimana legalitasnya dan akreditasi dari Kementerian Agama. Setelah itu saya lihat, saya pelajari beberapa korban ini, terutama agen-agen ini. Tadi saya tertanam dalam benak saya juga penyampaian dari pemateri dari awal, dari niat kita ini agen-agen ataupun perwakilan-perwakilan, sebagaimana yang tertulis di rompi yang sudah diperlihatkan tadi, Aslam Group adalah pelayan tanpa Allah. Jadi ketika kita melihat tulisan itu atau menanamkan dalam pikiran itu, maka pelayan tanpa Allah, harusnya kita takut sama Allah. Itu mindsetnya kita. Kalau tamunya Allah ini yang kita mau bodoh-bodohi atau kita tipu. Banyak agen yang terjadi, ya saya teringat juga dengan Bapak yang ASN, ada seperti itu. SK-nya dia di provinsi sampai 2M, sampai rumahnya dia jual, sampai mungkin rumah tangganya ya retak gara-gara seperti itu, karena dia mau bertanggung jawab. Jadi dia gantikan, karena jamaah ini tidak mau tahu bahwa yang saya temani berhubungan adalah agen, bukan Abu Turnya ini. Abu Tur ini Pak Hamzah kalau tidak salah namanya itu orangnya. Dia juga bilang saya tidak pernah berhubungan dengan ini. Saya tidak pernah ketemu dengan orang ini yang tertipu
lebih dari 96.000 dari Sabang sampai Merauke. Saya terima pengaduannya di Polda Sulawesi Selatan. Waktu itu saya masih penyidik di sana, di kita tim gabungan, saya di Krimsus, Direktorat Kriminal Khusus. Kebetulan saya termasuk salah satu tim penyidik, sehingga tahu berapa kerugian jamaah dan lain-lain sebagainya. Jadi itu tadi, ketika kita tanamkan dalam mindset ini bahwa kita adalah pelayan terhadap Allah, maka tentunya kita tidak ada niat sedikit pun ataupun orientasinya hanya dengan keuntungan pribadi. Karena rata-rata diiming-imingi. Jadi paketnya seingat saya itu butuh 15 juta. Ya kalau agen terimanya 11, jadi dia jual ke itu 15. Jadi ada juga agen langsung memang potong. Nah, 11 itu baru dia ini. Akhirnya ya, begitulah yang terjadi tadi. Gali lubang tutup lubang untuk jamaah lain seperti itu. Benar sekali apa yang disampaikan Bapak yang salah satu jadi korban. Terus apalagi kalau itu istilahnya travel dari luar Sulawesi. Bersyukurlah kita Aslam Group ini ownernya yang tadi dikatakan oleh pemateri bahwa hadir setiap pemberangkatan maupun kegiatan-kegiatan seperti ini. Jelas tadi CV-nya kita lihat, biografinya beliau kita lihat jelas sekali. Jadi apalagi dengan penjelasan yang terakhir bahwa itu salah satu antisipasi. Jadi ada rekening satu pintu. Bagusnya juga diperkuat mungkin atau sudah ada saat ininya akadnya setelah kita ini. Jadi setiap juga kita melakukan transaksi dengan jamaah, bagusnya disertai dengan akad. Akad itu ya mungkin berupa formulir sebagai tanda buktinya bahwa dia sudah setorkan. Jadi ada apa-apa di belakang. Nah, itulah sebagai bukti. Banyak kan selama ini yang jadi korban rata-rata itu yang korban Abu Tur itu hampir semua mempercayakan kepada agen, cuma selembar kwitansi. Ya maklum mungkin dari kampung-kampung. Jadi seperti itu. Saya rasa penjelasan saya semoga dengan penjelasan ini bisa memberikan gambaran bahwa Aslam Group ini tidak seperti apa yang kita bayangkan ataupun tidak menjadi seperti travel yang bermasalah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat komandan kita. Ya, jadi alhamdulillah travel kita setiap dana yang masuk kita sudah lengkapi formulir. Kalau orang yang nggak bisa mengisi, pasti agent harus mengisi karena lampiran keduanya harus masuk di kantor pusat bahwa ada dana yang sudah ditransferkan dengan data pengirim, data jamaahnya seperti ini. Itu sudah kita antisipasi pada waktu itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Aslam Group terus eksis dalam melayani tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bapak Ibu sekalian yang memiliki niat yang suci, hati yang bersih untuk bersama-sama dengan kami terbuka. Insya Allah kita akan memberikan pelayanan terbaik semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan, menguntungkan jamaah, menguntungkan travel, dan menguntungkan saudara-saudara kita yang menjadi agent. Itulah yang disebut dengan tawassut, bagaimana kita mengambil jalan tengah untuk menguntungkan sesama, dan itulah nilai kemanfaatan di antara kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Kita doakan juga Pak Komandan kita disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hidupnya berkah, mengawal Indonesia yang lebih aman, lebih damai, lebih tentram insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak perlu panjang lebar apa yang saya sampaikan. Tadi saya sudah memberikan berbagai macam profil dan informasi tentang Aslam Group. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi. Forum ini saya serahkan kepada Ustaz Firman untuk memberikan penutup atau wijanah akhir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz waktunya. Ya. Jadi tadi saya tambahkan sedikit ya terkait dengan antisipasi apa yang dilakukan oleh Aslam supaya tidak terjadi seperti travel yang ada di luar sana. Antisipasi pertama juga ya, di Aslam itu harganya itu sederhana,
tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Kalau dia sudah terlalu murah, hati-hati begitu. Itu salah satu antisipasi itu. Kalau ada travel yang terlalu murah harganya, kemudian fasilitasnya ini, wah, tidak logis lah. Jadi kita harganya ini memang logis, sesuai dengan harga paket dan fasilitas yang diberikan. Kalau harga tidak logis, itu yang wajib dipertanyakan. Alhamdulillah dasar harga kita logis, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Kita berada di tengah-tengah. Sahabat Bapak Ibu sekalian, ya tadi tips-tips untuk dalam bersyiar ya, tadi sudah disampaikan 5 dalam sehari, itu minimal 5 orang yang kita kabarkan tentang keutamaan umroh ini, tentang aslam ini. Siap 5 orang per hari? Siap 5 orang per hari? Gampang atau susah? Kalau kita bilang susah dari sini, kembali itu susah. Tapi kalau kita gampang, berapa tadi saya sudah sampaikan kan? Di materi di slide saya itu, berapa jumlah penduduk? 0,4% baru yang menggunakan kota dan pemerintah ini melaksanakan umroh. Oke Bapak Ibu sekalian, ya terakhir mungkin dari saya, ya terakhir, kalau saja orang yang berpenghasilan tetap, ya, yang bergaji tetap tiap bulan, itu semangat bangun pagi, berangkat ke kantor dari mulai misalkan jam 8, ceklok, dan kemudian pulang di sore hari jam 5, ceklok lagi. Kenapa kira-kira mereka semangat melakukan itu? Karena bulan berikutnya ada yang ditunggu. Berapa? Berapa yang didapat? Macam-macam. Ya, saya mohon maaf kalau ada yang bergaji tetap, ini bukan bermaksud menafikan atau merendahkan, bukan ya? Ini ada sekedar untuk membuka wawasan kita. Mereka datang ke kantor, ya, dengan harapan bulan depan dia dapat gaji 3, 5, 7, bahkan sampai 10 juta per bulan. Dan itu terus dia lakukan tiap hari kecuali Sabtu Minggu 8 sampai jam 5 sore. Mereka semangat karena ada itu. Kalau kita tidak semangat bersyiar dengan hanya mengabarkan ke 5 orang per hari, ada tuh 5 juta ditunggu di akhir bulan. Bahkan setelah mereka DP itu langsung tidak tunggu akhir bulan. Kalau 10 orang 10 juta. Coba kita konversi ke sana. Kalau mereka saja bisa semangat melakukan itu dengan harapan nanti ada gaji di akhir bulan atau di awal bulan, kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Padahal waktu kita lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Di mana saja bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan lewat media sosial, lewat telepon, ke teman kita, kerabat kita. Oke. Terserah. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Itu sekedar pengantar dari saya, penutup dari saya untuk mengkonversi semangat mereka itu supaya bisa kita tarik. Kalau mereka saja bisa semangat, kenapa kita tidak bisa? Oke, Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah menyempatkan diri hadir bersama-sama dengan kami di Aslam Group, dan saya menganggap hari ini yang telah hadir itu sudah menjadi keluarga besar dari Aslam Group. Insyaallah kami mohon kesempatan dan kesediaan beliau di sesi terakhir ini untuk memimpin pembacaan doa saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita sejenak. Kita menutup mata kita dan kita menutup mata batin kita. Seraya kita berharap dan bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita ini menjadi acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau karuniakan kami umur, kesehatan, ajal yang pasti akan datang. Jadikanlah seluruh aktivitas kami adalah aktivitas yang Engkau berkahi, aktivitas yang Engkau catat bernilai pahala. Ya Allah, ya Tuhan kami, Baitullah adalah tempat bertawafnya seluruh manusia di muka bumi ini yang telah mempercayai dan mengimanimu, ya Allah.
Dan Engkau jadikan di atas Ka'bah itu adalah Baitul Ma'mur, tempat bertawafnya para malaikat. Jadikanlah kerinduan kami kepada Ka'bah adalah kerinduan yang akan kami capai sebelum Engkau mencabut nyawa kami esok hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan rezeki kami rezeki yang berkah sehingga bisa kusisipkan untuk berangkat ke Baitullah-Mu dan mengunjungi makam Nabi-Mu. Ya Allah, ya Mujibas ini. Ya Rabb, jadikanlah Aslam Group ini adalah jalan rezeki yang berkah untuk kami, jalan rezeki yang menyebabkan kami selamat dunia dan akhirat, menjadi penyebab kami bersama-sama untuk mendapatkan pahala berlipat ganda karena pahala menjadi pelayan-pelayan-Mu Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami penuh dengan hilaf, kami penuh dengan salah. Kami tidak bisa menghitung berapa kali kami bermaksiat dalam sejam, dalam sehari, mungkin dalam sebulan, dalam setahun. Tanpa ampunan-Mu ya Allah, kami akan tergolong orang yang rugi dunia akhirat. Kami akan tergolong orang celaka dunia akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pribadi Asma Lambo bersama dengan seluruh jajaran kru dan perwakilan Aslam Group yang hadir mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau mungkin hal-hal yang ingin kita diskusikan, silahkan diskusikan melalui grup kita. Kita sudah membuat grup WhatsApp. Silahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dan di grup WhatsApp itu kita sudah ada tim khusus semua di dalam untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya Asma Lambo, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ya semoga dengan kita keluarnya nanti dari ruangan ini, kita bisa membawa pulang semangat yang baru. Ya, semangat yang baru bahwa kita memang dilahirkan sebagai orang pemenang, sebagai pemenang, dan kita akan menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Saya Firman Arif, mohon pamit undur diri pada sesi kali ini. Demikian, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama-sama dulu ya, sebanyak yang saya kenal. Tadi yang datang duluan mungkin sudah saya kenal. Pak,